Teman-teman, selamat datang kembali di channel Gritoto. Kalau bicara mobil listrik, terutama soal desain, bisa dibilang Kia EV9 ini adalah salah satu mobil yang punya desain sangat menarik ya. Karena apa? Memang kalau kita ngelihat secara keseluruhan, mobil ini udah layaknya mobil konsep. Tapi sebetulnya ini adalah mobil yang sudah dijual secara massal, teman-teman. Apalagi kalau ngelihat secara fiturnya juga cukup lengkap, lalu performanya juga cukup jempolan ya, karena secara spesifikasi dia cukup tinggi. Dan seperti apa sih ulasan lengkapnya? Ini deh videonya. Oke teman-teman, sebelum kita ngulas bagaimana rasa berkendaranya, kita ulas dulu dari soal desainnya dulu ya. Jadi kalau memang kita lihat dari bagian depannya ini futuristis banget, dan ini ciri khas banget mobil listrik, dia nggak banyak kisi-kisi ya. Bahkan di bagian bawahnya juga hampir ketutup semua, tapi bedanya ketika misalnya kita aktifkan si mobilnya, karena ini bisa nyalain mobilnya dari remote ya. Nanti dia otomatis flapnya kebuka tuh. Jadi dia untuk masuk udara, kisi-kisinya ini untuk pendinginan kondensor gitu ya. Terus kalau kita ngeliat dari sisi lampunya, dia lampunya sudah yang model matrix di sini, LED-nya multi LED ya. Dan di sini ada DRL-nya, dia berfungsi juga jadi lampu sen. Terus kalau kita ngeliat di sini juga, oh iya, ngomongin soal kuncinya, jadi anak kunci kayak gini modelnya. Stylish banget, keren ya. Dan kalau kita pencet tombol-tombol, di sini ada nyala lampu warna hijau. Dan di sini fiturnya cuma untuk buka bagasi, buka kap motor, sama untuk nyalain mobil ya. Cuma belum ada fitur yang bisa maju mundurin mobil secara otomatis. Karena apa? Karena yang punya mobil ini dia nggak perlu lagi tuh pakai remote untuk maju mundurin mobilnya. Cukup pakai voice command aja. Pak supir, tolong parkirin. Jadi dia lebih praktis teman-teman. Dan kalau kita ngeliat di depannya ya, ini di bagian depan juga ada kompartemen, bukanya juga cukup gampang karena pakai pegas. Ini ada kompartemennya cukup besar, jadi dia bisa untuk ini ya, untuk charging ya. Jadi ini mobile charging, ini sama kayak ini ya, punyanya Hyundai. Jadi dia bisa beberapa ampere nih. Jadi pemilihannya dari 6, 8, 10 sampai 12 ampere. Lalu kalau teman-teman butuh mobil ini jadi genset, ini juga ada fitur V2L, Vehicle to Load ya. Jadi ini adalah portnya. Ini untuk ke Type 2-nya. Jadi tinggal tempel aja ke port yang ada di sana. Lalu di sini adalah untuk kabelnya ya. Jadi masukin soketnya dari sini. Dan ini bisa sampai harusnya lebih dari 2300. Kalau di sini 16 ampere atau di 250 volt sekitar 4000 watt berarti ya. Tapi amannya 3000 watt sih udah aman banget, karena penggunaannya juga kalau rumah kecil ya sekitar tipe 72 dengan ya sekitaran 2200 watt, itu berarti mobil ini bisa memenuhi semua listrik itu ya. Oke, kita geser ke samping teman-teman. Wah, ini kalau kita ngelihat dari peleknya, ukurannya gede banget, 21 inch. Ini dibalut dengan ban Continental, ukurannya 285 45R21. Jadi udahlah peleknya gede, bannya juga masih tebal. Jadi ini bakal masih empuk banget sih secara bantingannya. Geser lagi ke belakang. Nah, ini sebetulnya kalau kita ngedeket ya, ini otomatis si pintunya akan terbuka dan spionnya akan terbuka. Ini disclaimer dikit teman-teman, jadi ini adalah unit test ya. Ini mobil yang ada di Gias waktu itu yang Mejeng. Dia masih pakai spion yang berkamera kayak gini. Tapi nanti yang versi dijual, bukan nanti sih, karena udah dijual dan udah delivery. Versi yang dikirim ke konsumen adalah versi yang spionnya pakai kaca, karena terpaut regulasi ya. Jadi mengharuskan refleksi menggunakan kaca. Padahal kalau kita ngelihat secara teknologi gitu ya, pakai gini juga udah bisa kan. Tapi ya gitulah, aturan di Indonesia mengharuskan masih harus tetap pakai kaca. Dan kalau kita lihat handle pintunya ya, dia yang menyatu dengan bodi.
Kalau kita ini kilas, ada kilasnya ya. Dia baru keluar semuanya. Tuh. Kalau kita tutup lagi, dia akan rata bodi lagi. Keren banget sih emang tampilannya. Dan ini adalah warna yang putih hitam ya. Kemarin pas saya ngambil mobil, ada yang warnanya full black. Wah, itu sih keren banget. Itu pas banget buat mobil pejabat gitu ya. Cuma kalau biasanya kan Pajero sama Fortuner tuh pasang strobonya itu kan di grill. Nah, kalau ini bingung karena nggak ada grillnya, jadi agak bingung tuh penempatannya. Paling dari dalam kaca gitu. Ini kalau kelas-kelasnya mungkin Kapolri atau ya eselon 1 pakai ini sih udah jempolan banget. Full hitamnya keren. Geser lagi ke belakang, ini adalah port untuk chargingnya ya. Udah standar Type 2 untuk AC, lalu CCS2 untuk DC. Ini port yang common banget di Indonesia saat ini, dan penggunaan SPKLU-nya juga rata-rata pakai yang CCS2 untuk fast chargingnya. Jadi cepat banget untuk pengecasannya, dan juga lebih mudah ya kalau dibandingkan sama merek-merek lain mungkin yang pakai CHAdeMO atau GBT. Oke, geser lagi sedikit ke belakang. Wah, ini juga sisi yang paling saya suka juga karena secara tampilan ini juga keren ya. Ini LED-nya, LED barnya kalau lagi malam, lalu lampu sennya di sini, lampu mundurnya di bagian bawah. Ini varian yang GT Line ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah varian yang paling atas, tapi sebetulnya memang dia hanya satu varian. Jadi dia Kia Indonesia itu mendatangkan yang varian paling lengkap. Jadi dia bisa buka bagasinya, sebetulnya kita ngedekat aja. Nah, tunggu sebentar. Nah, jadi kita nggak perlu mencet tombol, nggak perlu ngayun-ngayunin kaki ya. Dia cukup dekat aja, asalkan si anak kuncinya atau remote-nya ada di pengemudi. Dan sekalian aja kita ulas di bagasinya dulu teman-teman. Jadi ini adalah layout dari bagasinya ya. Kalau kita ngeliat di bagian ini juga ada kompartemen. Ini kalau misalnya teman-teman nggak perlu penumpang belakang nggak dipakai gitu. Ini ada covernya ya. Jadi ada tonneau covernya, dia bisa nutupin sampai bagian belakang supaya barang-barang yang dari arah luar itu nggak bisa kelihatan nih. Gitu. Terus kalau kita geser lagi teman-teman mungkin bisa lihat di sini. Ini ada port untuk ngecas AC ya. Jadi kalau mau ngecas laptop atau misalnya lagi camping ya, ini tinggal colok aja di sini. Di sini bisa, atau pakai yang V2L tadi juga bisa. Terus yang praktisnya adalah semua jok ini bisa dilepas secara elektris. Tekan tombol aja. Jadi nggak cuma tidurin tapi naikin juga bisa ya. Tuh. Praktis banget, dan ini nggak cuma lewat tombol di belakang tapi juga dari layar infotainment. Nah, itu juga bisa banget, kita tinggal pencet tombol-tombol dan sangat memudahkan ya. Nah, satu lagi tadi sebetulnya saya mau ulas adalah ini ada kamera, ini ada kamera. Nah, yang buat mundur yang mana? Nah, kalau yang buat mundur yang ada di bagian bawah ya. Jadi dia udah support 360 derajat, ada di belakang, depan, sama di spion. Terus ini fungsinya apa? Ini adalah fungsinya untuk spion dalam. Jadi spion dalam itu bisa mirror atau bisa direfleksikan dari kaca ini. Dari kamera ya. Jadi dia bisa lihat ke belakang, misalnya kehalingan sama orang yang ada di dalam, pandangannya bisa tetap kelihatan dari kamera sini. Sekarang kita ke bagian dalam ya. Oke, jadi kalau mau masuk ke akses di baris ketiga, ini bisa direbahkan gitu, tapi memang dia pengaturannya secara elektris ya. Tapi sebetulnya ada juga, ini ada shortcut teman-teman. Jadi kalau misalnya ya, kalau elektrisnya, sistem elektrisnya itu dia nggak terlalu bekerja, ini ada seperti tarikan gitu. Tuh, dia bisa lebih cepat. Jadi sistemnya dia nggak pakai sistem elektris lagi. Nah, di belakang ini juga beberapa fiturnya juga lumayan, karena kalau kita ngelihat di sini ada port Type C ya. 1, 2, kanan kiri masing-masing ada. Lalu cup holder juga ada. Bahkan pengaturan joknya di belakang aja udah elektris ya. Tuh. Jadi emang fiturnya selengkap itu teman-teman. Asik banget ya.
kita geser ke baris kedua. Nah, untuk normalin lagi, jadi ada dua tombol di atas atau di bawah ya. Jadi dia akan kembali ke posisi semula ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini tombolnya banyak banget, karena ini bisa buat rebah, maju mundur, bahkan untuk sandaran kakinya. Dan ada tombol shortcut ya. Jadi ini kita pakai sekali aja. Tuh, sekali pencet, dia akan otomatis ke mode santai ya. Ini masih bisa lebih santai lagi sih sebetulnya ya. Dan kalau teman-teman ngerasa, wah ini jok depannya tolong majuin dong gitu, daripada alih-alih pengemudinya lagi konsentrasi gitu, karena orang yang duduk di belakang ini biasa bosnya kan. Ini ada tombol, kita bisa mandiri untuk majuin ya, baik untuk slidernya maupun untuk reclining ya. Coba bayangin, waduh asik banget. Udah gitu ada ventilated seat, ada heater juga. Tapi kalau di Indonesia mungkin ventilated seat lebih berguna ya. Dan kompartemen di sini juga banyak. Bahkan ada laci seperti ini yang bisa dimundurin. Ada kompartemen juga yang tertutup. Ada cup holder juga di sini. Di pintu juga ada cup holder. Bahkan untuk privacy ini ada tirai yang bisa ditutup. Wah, asik banget ya. Di sini juga ada panoramik. Di depan juga sunroof. Kalau depan sunroof bisa kebuka, tapi yang belakang ini cuma panoramik aja ya. Asik banget sih. Satu lagi fitur yang ini sih bisa dibilang memanjakan ya. Memanjakan penggunanya adalah kursi pijat. Jadi ini untuk relaksasi teman-teman. Tinggal pencet aja tombol di sini power. Ini ada beberapa mode pengaturan yang bisa tuh getar-getar. Ada. Asik banget. Geli ya lama-lama ya. Dan ini pengaturannya bisa pelan atau kerasnya bisa diatur dari sini teman-teman. Sekarang kita geser ke depan ya. Oke, wah di depan ini sama memanjakan pengemudinya juga, terutama kalau kita lihat dari joknya dulu deh. Ini ada fitur sama seperti belakang tadi ya. Ada ventilated seat, ada heater, bahkan ada memori untuk pengaturan joknya. Di kanan ini juga ada fungsi untuk pijat juga teman-teman ya. Terus ada pemanas untuk setirnya. Dan untuk pijatnya ini bisa pelvic, lumbar atau whole body. Jadi mau yang mana? Mau sandarannya, mau bawahnya atau keseluruhan. Jadi dia bisa ada 3 menu di bagian pengemudi. Dan kalau kita ngelihat tombol-tombol ya, kalau di sebelah kanan tombolnya standar ya, untuk kaca yang semuanya sudah auto. Lalu ini untuk nonaktifkan kaca atau untuk mengunci kaca kalau ada anak kecil. Dan ada tombol untuk pengaturan si spion. Jadi meskipun pakai kamera ya, dia tetap bisa pengaturannya dari sini gitu. Jadi ya sebetulnya mirip aja kayak spion, cuman bukan kayak spion, ini spion sebetulnya, cuma penggunaannya kamera. Sebetulnya mirip-mirip dengan yang penggunaan kaca. Lalu kalau kita lihat tombolnya di sebelah kanan, ini ada untuk matiin kontrol traksi, lalu untuk buka tutup bagasi dan juga kap motor, sama untuk buka port charging. Di bawahnya ada untuk si parking brake elektrik. Lalu ke sini geser lagi, ini adalah untuk transmisinya ya. Jadi tombol untuk nyalain matiin ada di sini, lalu untuk D, N, RP semuanya ada di bagian sini. Gitu. Lalu di atasnya ini udah ada lampu untuk sen, ada tuas sen sama untuk lampu utama. Lalu di kiri seperti biasa untuk wiper. Lingkar kemudinya di sini kalau yang sisi kanan ada beberapa tombol untuk pengaturan audio. Lalu yang kiri dia untuk yang head unit ya. Gitu. Tapi nanti yang versi untuk konsumen sebetulnya ada lagi tombol tambahan fitur-fitur yang berfungsi untuk ADAS-nya. Jadi ADAS-nya cukup lengkap teman-teman. Mau sebut apa? Collision warning, lane keeping assist, lane follow assist, semuanya ada. Jadi fitur-fitur ADAS yang ada di Grand Carnival semuanya dibawa ke sini. Gitu. Bahkan untuk rear cross traffic alertnya juga ada. Bahkan nggak cuma warning, tapi dia sampai melakukan tindakan untuk pengereman. Bahkan kalau kita ngelihat di Carnival itu kan juga sangat lengkap ya untuk fitur ADAS-nya, dan semuanya dibawa ke sini. Tapi karena ini adalah unit prototype ya yang kami tes,
Jadi memang belum tersedia untuk si adaptive cruise controlnya, cuma ini cruise control biasa aja. Kalau kita ngeliat ke depan juga, teman-teman bisa ngeliat ini ada head up display ya. Tapi dia dipantulkannya ke kaca, bukan pakai yang Mika lagi seperti itu. Jadi kita lebih enak sih ngeliatnya, secara visual bisa lebih gampang sambil kita ngeliat ke jalan. Gitu. Di sini juga tombol-tombolnya minim ya. Ini cuma untuk AC aja. Lalu di sini juga untuk apa namanya, port Type C-nya ini untuk ngecas dan juga untuk data. Jadi bisa dipilih nih. Ini port yang kiri ini dia mau buat data sambil ngecas atau cuma buat ngecas saja. Dan ini untuk lighter seperti biasa. Tapi dia ada penutupnya, keren ya. Tuh. Praktis gitu. Kompartemen di sini banyak, ada 2 sih. Dan ini bisa seperti kalau nggak dipakai, apa namanya, cup holdernya bisa diratain, jadi bisa lebih banyak buat naro smartphone misalnya, bisa kayak gini dan bisa ditutup. Di sini juga ada kompartemen lagi, bahkan kalau teman-teman smartphone-nya udah bisa wire charger. Ini ada fiturnya di sini. Lalu kompartemen di bawah juga masih ada, laci juga masih ada ya. Jadi emang cukup lengkap. Head unitnya, ini fiturnya juga cukup lengkap. Android Auto, Apple CarPlay-nya sudah wireless, dan seperti biasa mobil-mobil Kia dia ada penunjuk arah kiblat. Nah, ini kalau kita mau lihat ini fitur EV-nya apa aja sih, kelistrikan yang dipakai gitu ya. Ini sekarang elektroniknya dia pakai 42% dari baterainya, lalu untuk AC-nya 58%. Tapi sebetulnya ini kepakai cuma 0,54 kW, artinya cuma sekitar 500 watt, jadi kecil banget sih. Ini drivingnya 0 karena kita dalam keadaan berhenti, ya. Dan di sini juga bisa kita lihat energi consumption-nya seperti apa. Lalu ini AC chargernya juga kita bisa schedule, jadi jadwalin misalnya kita ngecas di rumah mau dari jam 10 sampai jam 5 pagi supaya dapat diskon. Nah, itu bisa di sini. Charging limitnya juga DC-nya mau berapa persen nih, mau sampai 100% atau mau cuma sampai 80% aja. Semuanya bisa diatur dari sini. Jadi emang sangat praktis. Dan juga yang tadi saya ngomong soal V2L. Jadi vehicle to load itu kita mau ngeset berapa nih minimum ya. Kalau di sini berarti 20% ya. Ketika baterai sampai 20%, fitur dari V2L itu akan otomatis mati. Dan dia masih menyisakan jarak 105 km. Jadi untuk cari SPQL terdekat ya itulah jaraknya di 105 km. Ya lagi ke depan, wah ini karena fiturnya cukup banyak teman-teman, jadi ya kita ulas satu-satu ya. Di sini ada untuk apa namanya TPMS, lalu untuk energi flow-nya ya kita bisa lihat. Ini kan karena AWD ya, dan kita bisa ngelihat ini roda mana yang lagi berputar, karena ini nggak full time all wheel drive, tapi dia juga bisa two wheel drive aja, gerak roda belakang. Nanti akan saya jelasin sambil jalan. Dan kita penasaran banget seperti apa rasa berkendaranya. Langsung aja ya. Let's go! Oke teman-teman, sekarang saya sudah nyetir Kia EV9 dan kita pengen ngejelasin seperti apa sih rasa berkendara dari mobil ini ya. Dari dimensi, ini mobil kan gede banget kan, 5 meter, tapi berkat dukungan dual motor ya, jadi motornya ada di depan sama di belakang. Itu dia tenaga maksimal di 380 dk dengan torsi 700 Nm. Jadi emang luar biasa nih. Ya mungkin kalau dibandingkan sama yang sama-sama mobil listrik dengan dual motor, kan ada Kia EV9, Kia EV6 atau juga Ioniq 6 ya. Ioniq 6 itu akselerasi dari 0 ke 100 aja dia 4,9, tapi ini bisa 5,1 detik, meskipun secara klaim dia 5,3 detik ya. Dan memang ini luar biasa sih, sekali kita kickdown langsung asli kenceng banget ya. Untung sandaran ini empuk deh. Jadi teman-teman kalau ngelihat nih, sandaran ini sebetulnya pakai jaring ya, tapi dengan kenyamanan ini sama seperti mungkin BMW atau Mercy yang pakai headrest bantal gitu.
Ini sama sih empuknya, dan ini menggunakan material dari material daur ulang ya. Jadi nggak cuma Hyundai di Ioniq 5, Ioniq 6 itu, di Kia juga karena memang dia satu grup, banyak menggunakan material-material yang daur ulang. Jadi memang lebih ramah lingkungan. Udahlah mobil yang nggak ngeluarin emisi kan, ramah lingkungan. Udah gitu material-material yang digunakan di mobil ini juga menggunakan bahan-bahan pilihan yang sudah didaur ulang. Oke, balik lagi ke soal performanya. Jadi mobil ini dilengkapi dengan beberapa mode berkendara teman-teman. Lebih tepatnya ada 4 ya untuk yang mode berkendaranya, dari Eco, Normal, Sport, sama My Drive. Kalau My Drive itu lebih custom lah, bisa disesuaikan dengan keinginan si pengemudi. Lalu juga untuk kebutuhan off-road ya, karena memang ini mobil AWD, udah gitu SUV pula gitu kan. Ini ada terrain mode-nya juga, dia ada snow, ada mud, ada sand. Cuma kalau kita ngelihat ya, mobil kayak gini dibawa off-road gitu, sayang banget gak sih? Udahlah harganya mahal, secara tampilan juga ini mobil kota banget, tapi mungkin kalau kebutuhan di luar kan ada salju, itu juga mungkin ini ada beberapa fitur yang bisa kepake lah. Dan juga kalau misalnya di mode Eco ini, kalau kita ngelihat dari energi flow-nya ya teman-teman, jadi ini sama seperti Ioniq 6 yang udah saya coba. Dia bisa banget tuh di mode Eco supaya efisien dalam hal konsumsi energi. Dia bisa pakai two wheel aja, jadi gerak roda belakang aja. Nah ini di energi flow kelihatan ya, jadi cuma gerak roda belakang, tapi asalkan dia ada di level 0, level 1, level 2, level 3 tuh untuk energi regeneratif ya. Tapi kalau di Max atau di iPedal, dia langsung balik ke mode AWD. Tapi kalau udah di Sport, dia langsung otomatis jadi AWD aja nih. Tuh kelihatannya dari sini. Meskipun dengan kecepatan yang sama, tapi dia langsung all-wheel drive. Wow. Luar biasa ya. Dan ini penggunaan regeneratifnya ya, ketika ada di seperti pedal selektor kayak gini, jadi lebih gampang. Kita mau pindah-pindahnya dari level 0, level 1, 2, 3. Jadi dari 0 sampai 3 itu rasanya lebih mengerem, lebih kuat ketika angkanya semakin tinggi. Tapi kalau kita pakai iPedal ya, itu bahkan kita bisa berhenti sampai berhenti total. Jadi ini mirip-mirip lah seperti Ioniq 6 dan juga Ioniq 5. Nah, sekarang ngomongin soal konsumsi energinya ya. Jadi kalau untuk di rute dalam kota, konsumsi energinya ini dia bisa 5 km per kWh. Sementara di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, dia catatannya di 4,5 km per kWh. Ya, mungkin kalau dibandingkan sama Ioniq 5, ini masih lebih boros. Tapi kan kalau kita ngeliat, emang mobilnya ini gede banget dan kita bisa menampung banyak orang ya. Bisa berenam di sini. Di depan 2, tengah 2, belakang 2. Jadi secara akomodasi juga kita bisa bepergian lebih ramai dengan mobil ini gitu teman-teman. Oh ya, tadi kalau ngomongin soal mode berkendara itu ya, jadi nggak cuma dari responsnya yang lebih sensitif terutama di sport, tapi ketika kita masuk ke mode sport, lumbarnya tuh langsung ngejepit teman-teman. Wow, ini sih yang luar biasa. Jadi ketika kita manuver itu akan lebih enak tertopang sama lumbar yang lebih ngunci gitu. Jadi kita nggak bisa geser-geser sih, tapi lebih ketahan lah. Jadi lebih enak. Sebetulnya juga bisa diatur lewat tombol-tombol yang ada di sini ya, di samping sini. Tapi enaknya ketika mode sport dia otomatis. Jadi kita nggak usah pindah-pindahin lagi. Dan secara bantingan suspensi ya, kalau teman-teman mungkin nanti bisa berkesempatan untuk nyoba, tapi ini suspensinya enak ya, dewasa gitu rasanya, nggak yang terlalu keras, tapi juga ketika diajak manuver tetap enak ya. Tuh ini masih enak sih. Jadi kita nggak takut ketika misalnya di jalan kenceng dia body rollnya berasa. Ini nggak terlalu, jadi lebih stiff. Ketika kita jalan di berlubang atau jalannya bergelombang gitu ya, tetap enak gitu, nggak terlalu yang keras-keras banget. Oh ya, tadi juga
juga seperti yang saya udah bilang, kalau di sini dilengkapi dengan head-up display ya, dan informasinya cukup beragam sebetulnya. Ini ada kecepatan speedometernya. Kalau yang unit yang dikirim ke konsumen kan dia udah dilengkapi dengan ADAS. Nah itu ada beberapa fitur yang bisa dilihat di head-up display itu. Jadi asik banget, kita nggak usah ngeliat-liat lagi ke panel instrumen sini. Kita tetap fokus aja ke jalan sambil lihat informasi yang ditampilkan dari head-up display. Dan yang saya suka juga dari kebanyakan mobil listrik yang dari Hyundai atau Kia gitu ya, dia punya fitur yang namanya Active Sound Design. Fitur ini memungkinkan ketika kita akselerasi, itu akan ada suara yang tercipta dari speaker ya. Jadi seperti ada virtual sound gitu ketika kita kick down. Mungkin teman-teman dengar ya, semakin dalam kita injek pedal akselerasi, semakin kenceng juga suaranya. Tapi kalau teman-teman agak males gitu dengar suaranya, tenang aja, bisa dikecilin ya, atau bisa bahkan dimatiin gitu. Jadi kalau kita matiin ya benar-benar nggak ada suaranya sih. Nih, kalau kayak gini emang nggak terlalu kedengeran, tapi kalau kita kick down lagi, tuh nggak ada kan, nggak ada suaranya karena saya udah matiin. Jadi asik banget ya. Kalau saya sih lebih suka mungkin yang ada suaranya. Jadi apa ya, adrenalin kita tuh lebih terpacu gitu, apalagi emang mobilnya kenceng banget. Yes, teman-teman, itu dia impresi berkendara dari Kia EV9. Jadi ini mobil bisa dibilang almost perfect ya. Secara akomodasi dia gede, bisa menumpang banyak orang gitu ya. Lalu juga dari spesifikasinya, ini motor listriknya gede banget, sampai torsinya aja 700 Nm. Ya meskipun secara bobot juga memang dia cukup besar ya, 2,5 ton lebih. Tapi artinya dengan kapasitas baterainya yang hampir 100 kW itu bisa membuat mobil ini jarak tempuhnya jauh, teman-teman. Jadi ketika kita misalnya bawa keluar kota nggak takut kehabisan baterai. Akselerasinya juga kenceng. Dengan mobil segede ini 5 meter lebih, dia bisa akselerasi dari 0 ke 100 5,1 detik aja. Jadi nggak usah diragukan lagi kalau soal performanya. Fiturnya juga cukup lengkap, cuma memang kalau teman-teman ini harus menebus dengan harga yang cukup mahal ya, di 1,975. Tapi artinya dengan harga segitu pun ini udah masuk akal sih, dibandingkan sama misalnya BMW yang iX itu harganya sih sekitar 2,4 miliar kan. Kalau ini udahlah akomodasinya lebih besar, lalu juga jarak tempuhnya juga nggak malu-maluin, tapi juga fiturnya cukup lengkap. Bahkan kalau duduk di belakang itu penumpang dimanjain banget. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.